Dengan demikian, saya menyampaikan penghargaan kepada saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin saya sebagai presiden bisa melaporkan hal ini kepada bangsa tanpa kerja keras saudara-saudara semuanya. Saudara-saudara, walaupun mungkin tidak terlalu sering saya kumpulkan saudara-saudara. Saudara-saudara telah bekerja dengan penuh inisiatif, dengan penuh pemahaman, keberanian, karena saudara-saudara mengambil keputusan, mengambil inisiatif itu membutuhkan keberanian. Yang paling aman, paling gampang tidak berbuat apa-apa atau menunggu petunjuk. Tetapi pemimpin sejati, pemimpin sebenarnya adalah mereka yang memahami strategi besar, memahami tujuan, memahami direktif pemimpin, sehingga yang dipahami adalah arah besar, adalah petunjuk umum, bukan tiap keputusan harus menunggu petunjuk atasan. Jadi saudara-saudara, apa yang kita telah capai menurut saya sangat membanggakan. Salah satu landasan pertama dari strategi transformasi bangsa yang saya canangkan, yang saya tawarkan kepada rakyat sewaktu saya dan saudara Gibran mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, kita maju ke hadapan rakyat dengan sesuatu strategi tertulis, strategi terukur, strategi melalui kajian puluhan tahun, strategi yang kita yakini, yang kita sebut strategi transformasi bangsa, di mana esensinya adalah yang pertama, bangsa Indonesia harus mandiri, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri, dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka bila mana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyatnya. Dan awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Tapi yang dikatakan swasembada pangan adalah tidak hanya beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein. Dan juga selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Saudara-saudara, strategi ini
ternyata dibenarkan oleh dinamika dunia. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana, sumber import beras kita tadinya adalah Thailand dan Kamboja dan Vietnam. Sekarang Thailand sama Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung import dari negara yang konflik? Salah satu sumber makanan kita juga dari India. India perang sama Pakistan. Saudara-saudara, kita juga pernah mengalami COVID. Semua negara pengekspor makanan menutup. Kita tidak bisa import walaupun kita punya uang. Dan import berarti devisa kita keluar. Jadi saudara-saudara, pangan dan energi harus kita mandiri. Alhamdulillah, target yang saya berikan kepada tim pangan kita, saya berikan target waktu awal pemerintahan yang saya pimpin adalah 4 tahun untuk swasembada pangan. Alhamdulillah, Desember 31 tahun 2025, waktu 24.00 bisa kita dengan resmi mengatakan di tahun 2025 Republik Indonesia swasembada beras. Dan saya juga cukup merasa besar hati, bangga bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto, kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini